mengawali pembelajaran. Nanti HP-nya boleh digunakan ketika Bu Miftah sudah mengizinkan seperti sebelumnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, silakan perwakilan satu laki-laki untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Ya, Bu. Nah, kita wajib bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian nanti kita bisa belajar bersama tentang materi kita kali ini. Nah, Bu Miftah mau mengecek yang hari ini tidak hadir siapa? Bu Miftah mau memasukkan ke absen. Kan Rafi Asyarah? Ada. Ahmad Aryadi? Ada. Ahmad Surya Fajar? Aprilio Dwi? Afif Taifukur Rahman? Azhar? Dela Julia? Dela Retika? Dinda Ayu Putri? Evalia Dwi? Fitria Nirmala? Gilang Riki Wahyu Ramadhani? Sakit? Imelda Putri? Sudah ya, sudah absen. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Masih ingat kemarin pada pertemuan selanjutnya materinya apa? Pengembangan diri. Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian. Materinya materi bab 2, yaitu judulnya tentang Pengembangan perkembangan iptek. Masih ingat nggak kemarin iptek itu apa kepanjangannya? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, karena kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian, berarti materi yang kemarin dianggap sudah selesai. Dan jangan lupa yang remedi segera mengumpulkan tugasnya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi setelah perkembangan iptek, yaitu materinya tentang perang dingin dan peran aktif Indonesia masa perang dingin. Nah, ini materi kita hari ini, yaitu tentang perang dingin dan peran aktif Indonesia masa perang dingin. Nah, materi ini itu merupakan KD 3.3, yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Sedangkan KD keterampilannya, yaitu 4.3, merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Serta nanti kalian diharapkan mampu menyajikan dalam bentuk infografis dan atau video sejarah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu nanti kegiatan pembelajaran kita kali ini itu menggunakan model blended learning. Kalian diharapkan mampu menganalisis tadi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan menyajikannya dalam bentuk infografis atau video sejarah. Sampai di sini tujuan pembelajarannya sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perang dingin? Ada yang tahu apa itu perang dingin? Ada yang tahu? Perang besar. Perang Dua besar. belah pihak. Melibatkan dua belah pihak. Ada yang mau menambahkan? Kedua belah pihak itu pihak mana sama pihak mana? Blok barat dan blok timur. Nah, kalian ada yang sudah tahu nih, Mas Anda sudah tahu, tadi Fajar juga sudah bisa menjawab. Pasti kalian sudah membuka materi yang Bu Miftah share melalui Google Sheet yang Bu Miftah kirimkan tadi malam ya? Ya, tadi malam Bu Miftah sudah mengirimkan link Google Sheet. Di situ sudah Bu Miftah taruh materi, baik itu berupa PowerPoint maupun video. Bu Miftah sudah men-share-nya ke Google Sheet. Nanti di akhir juga ada evaluasinya. Nah, jadi meskipun gambar yang di atas itu adalah seperti di salju atau di negara dingin, tetapi pengertian perang dingin yaitu perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan konflik antara blok barat dan juga blok timur. Di mana blok barat itu dipimpin oleh negara mana?
Amerika Serikat. Di situ Bu Miftah menuliskannya USA atau United States of America. Sedangkan blok timur di sini dipimpin oleh negara mana? Uni Uni Soviet. Soviet. Nah, blok barat di sini itu ideologinya berbeda dengan blok timur. Tadi blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Mereka berideologi liberal kapitalis. Sedangkan blok timur di sini dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutunya. Mereka berideologi sosialis komunis. Nah, materi kita kali ini nanti kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis latar belakang perang dingin, terus menganalisis dampak perang dingin, menganalisis akhir dari perang dingin, hingga menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, ini pedoman kegiatan pembelajarannya. Nah, seperti yang Bu Miftah sampaikan tadi, bahwasanya materi sudah bisa kalian akses melalui link ini. Linknya juga sudah Bu Miftah infokan di grup WA kelas ya. Nah, kemudian nanti untuk kegiatan pembelajaran yang kedua, nanti kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian harus mencari informasi. Kemudian setelah mencari informasi kan juga berdiskusi di kelompok-kelompok kecil, dan nanti harus mampu menghasilkan output produk berupa infografis sesuai materi kelompok masing-masing. Harus berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sana. Dengarkan ya, lihat tangannya Bu Miftah. Kelompok 1 kumpulnya di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Kemudian sama tugasnya masing-masing. Silakan kalian membuat infografis. Boleh dari aplikasi apapun. Bu Miftah kasih waktunya 15 menit. Yang sudah silakan dikumpulkan ke grup sejarah peminatan grup kita ya. Silakan dikumpulkan nanti biar kita tinggal menandakan di layar, kalian tinggal presentasi. Sudah, silakan dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi tentang latar belakang perang dingin. Perang dingin merupakan perang konflik pasca Perang Dunia II antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Penyebab utama terjadinya perang dingin adalah adanya perbedaan paham atau ideologi di antara kedua negara, di mana Amerika menggunakan paham demokratis kapitalis, sementara Rusia dengan paham komunis sosial. Ya, silakan kelompok 1 wajib menanggapi. Tanggapan tadi bisa berupa pertanyaan, terus kalian menambahkan informasi juga. Apa faktor utama penyebab perang dingin? Ayo, kelompok 2 silakan menjawab. Ya, itu tadi faktor utama adalah perbedaan ideologis antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Uni Soviet menganggap ideologinya lebih kuat daripada Amerika Serikat, dan sedangkan kebalikannya Amerika Serikat menganggap ideologinya lebih kuat daripada Uni Soviet. Yang lainnya gimana? Ada tambahan? Pertanyaan? Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan berpresentasi tentang dampak perang dingin. Salah satu dampak perang dingin adanya perang dingin dari bidang ekonomi. Yang nama peristiwa perang dingin mengakibatkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis, menyebabkan keseluruhan dunia dan masyarakat oleh negara perkembangan, khususnya di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Penyebab berakhirnya: 1. Adanya perjanjian mengenai nuklir, adanya perjanjian yang akan pembatasan persenjataan strategi, mundurnya tentara Uni Soviet, dan runtuhnya Uni Soviet. Silakan yang mau menanggapi siapa? Silakan. Dampak perang dingin di bidang sosial budaya.
menyebabkan isu-isu HAM mulai sedikit demi sedikit mengglobal. Secara langsung adanya undang-undang tentang HAM melalui diakui karena itu rakyat menyetujui peresmian HAM itu sendiri. Dengan adanya HAM, rakyat semakin percaya akan adanya demokrasi dan tidak ada lagi penindasan bagi kaum lemah. Terus yang mau menambahkan di bidang politik siapa? Dalam bidang politik, Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sudah berkembang menjadi negara demokrasi agar asal semua itu dapat dijamin. Jadi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti China berjuang berulang kapitalisme selain demokrasi. Negara-negara tersebut dapat sejalan dengan Amerika Serikat yang merupakan negara pengaruhnya dalam melindungi perang dunia. Apa tidak menanggapi lain yang mau memberikan tanggapan? Negara lagi kuasa menjalankan politik berat sehingga beberapa negara menjadi terpecah, yaitu negara mana saja? Negara mana yang menjadi terpecah? Sehingga intinya negara mana yang akan terpecah jadi perang? Negara Korea, Vietnam, dan Jerman. Sekian dari kelompok saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Meta sudah menyiapkan kita untuk mereview materi peran aktif Indonesia masa perang dingin. Jadi peran aktif Indonesia masa perang dingin, kalian bisa menjawab Indonesia aktif di bidang yang pertama yaitu HAA atau kepanjangannya tadi apa? Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga aktif di GNB. Apa GNB? Indonesia juga aktif di bidang organisasi ASEAN atau bahasa Indonesia ininya apa kan? Asosiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia. Silakan sampaikan kesimpulan. Boleh cukup 1 kalimat, 2 kalimat, terserah. Mau panjang juga boleh. Jadi silakan kalian membuat kesimpulan dari materi kita kali ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan ini? Jawab sebenarnya adalah Latar belakang Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sama-sama tentang ekspansi bidang politik, ekonomi, dan propaganda. ya, boleh. Kemudian kata belakang perang ini yang disampaikan Dela itu adalah mereka sama-sama khawatir akan ekspansi yang dilakukan oleh sama-sama musuhnya. Amerika Serikat khawatir akan ekspansi yang dilakukan oleh Uni Soviet dan juga sebaliknya. Dari perang dingin itu diawali dengan yang namanya negatif thinking. Jadi Amerika Serikat khawatir akan yang dilakukan Uni Soviet, begitu sebaliknya Uni Soviet juga khawatir akan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi yang namanya negatif thinking nanti akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Jadi kalian antar teman juga tidak boleh saling negatif thinking. Harus selalu yang namanya positive thinking atau berprasangka baik. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi untuk ngetes apakah kalian sudah paham materi ini apa belum. Silakan semua HP-nya dikeluarkan. Itu kok ini sih? Kita beri tepuk tangan untuk peringkat pertama. Siti Umi Bungsung. Kemudian Bu Miftah ingin menyampaikan tugas untuk selanjutnya. Jadi kan di tujuan pembelajaran kalian diharapkan mampu menyajikan dalam bentuk infografis dan atau video sejarah, ya toh? Silakan nanti per kelompok membuat video, boleh videonya berupa vlog, boleh materi slide, terus kalian beri suara, terserah sesuai kreativitas kalian masing-masing. Tiap kelompok berarti 1 video. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan tadi mempresentasikan hasil video kalian. Ada pertanyaan apa ada sebelum tulis terakhir? tidak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, Bu Mira sampaikan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian nanti kalian juga selamat untuk mempelajari kembali untuk mempersiapkan video sejarahnya. Jelas? Bu Mira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.